Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Syawaliyah dengan NIM 20900120083 dari kelas PIAUD B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu bentuk pelayanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Nah, pendidikan inklusi ini ada dua. Yang pertama yaitu model inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus itu belajar dengan anak-anak seusianya dalam satu kelas. Yang kedua itu model inklusi parsial, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dan di kelas khusus bersama dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang selanjutnya model bimbingan dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk layanan pendidikan terpadu integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal dan belajar dengan satu atap. Nah, bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak anak ABK ada 3. Yang pertama itu bentuk kelas biasa, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dan menggunakan kurikulum yang biasa. Yang kedua itu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dan menggunakan kurikulum biasa, tetapi mengikuti bimbingan khusus pada mata pelajaran tertentu ketika ada mata pelajaran yang tidak bisa diikuti oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu bentuk kelas khusus. Nah, bentuk kelas khusus ini di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dengan menggunakan kurikulum SLB. Dan selanjutnya yaitu model pelayanan dan pendidikan anak ABK, tunarungu dan tunanetra. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, sedangkan anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Adapun pelayanan dan bimbingan yang dapat diberikan kepada anak tunarungu yaitu dengan memanfaatkan penglihatannya, seperti menggunakan bahasa isyarat, memahami perkataan orang lain dengan memahami mimik gerak bibirnya dan mimik mukanya. Sedangkan model layanan yang dapat diberikan untuk anak tunanetra yaitu menggunakan braille, huruf braille, angka braille dan juga menggunakan media audio. Selanjutnya yaitu model pelayanan bagi anak ADHD, ASD dan tunalaras. ADHD merupakan gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Sedangkan ASD adalah adanya gangguan perkembangan pada interaksi sosial dan komunikasi serta ditandai dengan terbatasnya aktivitas dan ketertarikan. Nah, sedangkan tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial dan biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Nah, adapun bentuk pelayanan dan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak ADHD, ASD dan tunalaras itu bisa dengan 3 bentuk pelayanan. Yang pertama yaitu bentuk kelas biasa, di mana anak ADHD dan ASD tunalaras ini digabung belajar dalam satu kelas dengan anak-anak seusianya. Nah, yang kedua itu di kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Di mana anak ADHD, ASD dan tunalaras belajar dalam satu kelas bersama dengan anak-anak seusianya, tetapi jika ADHD, ASD dan tunalaras sudah tidak bisa dikontrol lagi, maka diberikan bimbingan khusus oleh pembimbing khusus. Dan yang ketiga itu bentuk kelas khusus, di mana ADHD, ASD dan tunalaras belajar di sekolah SLB dan menggunakan kurikulum SLB.
Yang selanjutnya model pelayanan dan pendidikan anak cerdas berbakat dan disleksia. Cerdas berbakat adalah anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata teman seusianya dan mempunyai kreativitas yang tinggi, kemampuan memimpin dan kemampuan dalam seni. Yang selanjutnya disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis atau mengeja. Selanjutnya model layanan dan pendidikan anak dispragia dan diskalkulia. Diskalkulia adalah anak yang mengalami gangguan pada kemampuan memahami konsep matematis atau angka, sedangkan disgrafia adalah anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar yang ditandai dengan anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena tidak bisa menyusun kata dengan baik. Nah, bentuk pelayanan yang dapat diberikan pada anak tersebut yaitu dengan menggunakan media-media yang beragam, bisa dengan huruf-huruf yang warna-warni, angka yang warna-warni, dan juga bisa mengadakan les untuk les tambahan untuk anak yang kesulitan belajar tersebut. Sekian itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.